Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak, Ibu, Kepala Sekolah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini masih diberikannya kita nikmat kesehatan, keselamatan, umur panjang, sehingga kita masih bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati adalah Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di sini. Selamat menyampaikan salam. Marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu diharapkan untuk berdiri. Untuk yang selanjutnya adalah membacakan doa, dipimpin oleh Ibu Fatimah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah UPT SD Negeri 01 C Semujur. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Selamat siang untuk kita semuanya. Hari ini kita mengadakan apa namanya ini? Diseminasi yang dibawakan Ibu Nova. Jadi ini adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 UPT SD Negeri 01 C Semujur yang akan dipaparkan oleh Ibu Nova Indrayani SPD. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SDN 01 C Semujur, yang saya hormati Bapak Ibu yang telah berkenan hadir menghadiri undangan dari saya mengenai diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan keringanan langkah untuk dapat hadir di sekolah kita tercinta ini, terutama pada siang hari ini, yaitu menghadiri aksi nyata dari saya, yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini saya berdiri, Bapak Ibu, nama saya Nova Indrayani. Saya berdiri di depan ini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari UPT SDN 01 C Semujur, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini Bapak Ibu, saya berdiri di depan ini bukan berarti saya ini merasa saya paling pintar, enggak. Tapi tujuan saya melakukan diseminasi ini, melakukan sosialisasi ini adalah yang pertama, ini adalah tugas kami calon guru penggerak pada modul 1.4, yaitu mengenai aksi nyata tentang budaya positif. Nah, yang kedua, tujuannya itu adalah, walaupun kami di sini mendapatkan pengetahuan tentang budaya positif ini masih 2 minggu, tapi saya akan berbagi kepada Bapak Ibu di sini. Nah, tujuannya apa? Agar kita dapat menciptakan budaya positif di
sekolah kita ini, ya Bapak Ibu. Nah, oke, untuk mengefektifkan waktu, saya akan mulai desiminasi modul 1.4 ya, mengenai budaya positif. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu ya Bapak Ibu, tujuan pendidikan sekarang ini ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk menjadikan seseorang mempunyai kepribadian yang baik dan memiliki wawasan luas dan mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu, pendidikan itu berarti menuntun, ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, menuntun itu apa ya? Kira-kira ya. Menuntun itu apa ya Bapak Ibu ya? Mengarahkan. Iya, mengarahkan. Lagi Bu? Pak? Menuntun, Mengajak, mengarahkan. Ya, kalau anak dari mulai mau jalan itu kan kita tuntun ya Bapak Ibu ya, supaya dia bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, jadi ya menuntun itu bisa kita artikan dengan mengarahkan, membimbing ya, kemudian mengajak ya. Jadi kalau di sini pendidikan itu Bapak Ibu seperti seorang petani sedang menanam padi di sawah ya. Artinya kayak mana? Petani itu adalah gurunya, sawah itu adalah sekolahnya, padi itu adalah siswanya. Jadi kalau seorang petani ini mau padinya itu nanti hasilnya itu unggul, nah bagaimana caranya? Sedangkan padi itu tadi kan bibitnya itu sebenarnya sudah unggul, tapi kalau si petani ini tadi tidak memberikan pupuk yang baik, tidak memberikan perawatan yang baik, maka apakah padi tadi hasilnya akan bagus Bapak Ibu? Iya, tidak akan bagus. Walaupun sawahnya itu tadi, lahannya itu tadi adalah subur, tapi kalau padi tadi tidak dirawat, maka hasilnya tidak akan baik. Jadi sama Bapak Ibu, seperti kita seorang pendidik dengan siswa kita. Jadi siswa kita ini sebenarnya Bapak Ibu bukan sebuah kertas putih yang harus kita coret-coret. Ya kalau dulu kayak gitu ya Bapak Ibu ya, anak itu adalah seperti sehelai kertas putih yang bisa kita lukis semau kita, gitu ya. Kalau sekarang menurut Ki Hajar Dewantara itu enggak Bapak Ibu. Jadi anak itu dari lahir itu sudah memiliki kodrat masing-masing, ya. Ada namanya kodrat alam, ya Bapak Ibu. Jadi mereka itu sudah mempunyai cita-cita sendiri, sudah punya cita-cita, sudah mempunyai bakat. Nah, jadi kita sebagai pendidik ini tugasnya adalah menuntun mereka untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, itu ya Bapak Ibu, itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, next. Nah, tadi tentang budaya positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu budaya itu apa sih? Apa kira-kira budaya? Kebiasaan, keyakinan, ya, budaya, ya. Nah, jadi di sini budaya positif. Jadi budaya positif inilah yang akan kita ciptakan nantinya di sekolah untuk mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa itu? Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid yang sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita ini sebenarnya sudah melakukan budaya positif ya Ibu ya. Contohnya itu apa misalnya? Contohnya sebelum masuk berbaris dulu, menyalami gurunya, itu sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau hari Jumat kita bergotong royong, itu juga sudah termasuk kita sudah menumbuhkan
profil pelajar Pancasila kepada siswa kita, ya. Oke. Oke. Nah, konsep inti atau konsep utama dalam budaya positif hari ini itu adalah Bapak Ibu ada 7 poinnya. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, kita masuk yang pertama ya Bapak Ibu tentang perubahan paradigma baru. Nah, di sini ada Stephen R. Covey. Ya, di sini ia menyatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu, apapun dia, mulailah dari diri kita sendiri dulu, ya. Mulailah dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin siswa kita itu maju, maka dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menciptakan suasana kelas itu supaya bisa nyaman, supaya bisa anak-anak menyukai pembelajaran yang kita ajarkan, gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ada permainan, ya. Permainannya itu adalah menggenggam, ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda si B tadi boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, menurut Bapak Ibu ini, kalau misalnya permainan ini ya, Ibu ini, bayangkan Bapak Ibu ini punya harta yang paling berharga di genggaman tangan. Sudah dipaksa, sudah dibujuk-bujuk. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak membuka genggaman tangan ini? Bisa. Iya, kenapa Bu? Karena harta yang diperolehnya itu di tangannya. Karena hartanya itu udah dipegangnya untuk diberi kepada orang lain, dia nggak mau berbagi. Tetapi kalau memang hartanya itu diminta dengan bagus untuk dibagikan sama yang membutuhkan, baru dia mau. Oke, berarti dengan bujukan ya Ibu ya. Dengan bujukan berarti bisa terbuka genggaman itu ya Ibu ya. Yang lain ada nggak yang mempertahankan walaupun dibujuk-bujuk? Ada nggak yang mempertahankan genggaman tangannya ya Bapak Ibu? Enggak, tetap konsisten ya. Oke, berarti bagus ini Bapak Ibu PT SDN 01 ini. Artinya apa? Nah, ini termasuk namanya teori kontrol Bapak Ibu. Jangan salah ngomong, teori kontrol. Jadi, nah, teori kontrol itu apa? Diri kita yang mengontrol diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau kita dibujuk mau atau harus dimarahi baru terbuka genggaman tangan kita, berarti kita ini dikontrol oleh orang lain, ya. Berarti dia tidak percaya diri. Tapi walaupun bagaimanapun aku tetap konsisten. Aku nggak mau membuka genggaman tanganku walaupun siapapun yang membujukku. Nah, itu namanya dia konsisten, teguh pendirian. Dia kontrolnya bagus ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini ada miskonsepsi ya Bapak Ibu tentang teori kontrol menurut Dr. William Glaser. Nah, itu ada 5. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini sebenarnya selama ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Ya, nggak hanya Bapak Ibu, saya juga melakukan. Saya sudah mulai sedikit berubah semenjak saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Ya, saya sudah mulai berubah. Nah, apa itu ilusi? Namanya ilusi.
ilusi itu berarti kita berpikiran kita sebagai guru kita berhak mengontrol murid kita. Nah, jadi kita boleh memaksa murid kita, ya. Duduk yang rapi, siap, duduklah mereka. Matanya kemana-kemana itu, tetap pandang ibu. Padahal anaknya tadi sudah nggak mau, sudah tidak merasa nyaman. Tapi karena tadi kita sudah memaksa murid kita tadi untuk harus tertib, harus rapi, nah maka mereka menjadi mau, siswa kita menjadi mau, ya. Itu namanya ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini misalnya dengan bujukan Bapak Ibu. Ayolah nak, kerjakan PR-nya ya. Nanti ibu kasih permen. Nah, baru dikerjakan PR-nya karena dikasih permen. Ayo nak, kamu mau kan belajar sama ibu? Nah, itu dengan bujukan ya, penguatan positif. Tapi itu sebenarnya tidak efektif Bapak Ibu. Kenapa tidak efektif? Hanya sementara sifatnya. Ya, dia mau mengerjakan PR karena mau mendapatkan permen tadi. Dia mau mengerjakan PR karena dibujuk-bujuk. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga sering juga saya lakukan seperti ini kalau sama anak saya ya sendiri ya. Ayolah nak, belajar. Kalian udah mama bapak kalian ini sudah bekerja capek mati-matian, kalian nggak mau belajar, nggak kasihan kalian sama mama sama bapak. Nah, itu berarti anak kita jadi terakhir merasa bersalah. Kalau sudah merasa bersalah berarti merasa dia itu mentalnya tuh merasa rendah hati jadinya dia ya, merasa rendah gitu. Oke. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini orang dewasa itu boleh memaksa siswa ya, seperti kita pendidik boleh memaksa siswa kita harus melakukan ini, harus seperti ini, harus seperti itu ya. Padahal kita itu sebenarnya tidak boleh memaksanya ya, agar supaya siswa kita ini tadi bebas berkreasi, bebas mengungkapkan pendapatnya tanpa harus dipaksa ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau waktu itu kita paradigma yang kita gunakan itu adalah stimulus respon Bapak Ibu. Nah, jadi dari miskonsepsi tadi, dari ilusi-ilusi tadi, nah dari stimulus respon kita inilah mulai bergerak ke teori kontrol namanya Bapak Ibu. Nah, kalau pada saat paradigma stimulus respon itu kebutuhan kita sama, ya. Kebutuhan kita semua itu sama. Padahal kalau di teori kontrol, kebutuhan kita itu semuanya itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal itu sama. Padahal kalau di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau kita anak-anak itu sudah melakukan kesalahan Bapak Ibu, berarti dia itu jelek, berarti dia itu buruk di mata kita ya. Tapi kalau di teori kontrol Bapak Ibu, anak-anak itu kenapa selalu melakukan kesalahan? Pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Nah, itulah yang harus kita gali terus menerus. Apa kebutuhannya? Apa tujuan dia? Kenapa dia selalu membuat kesalahan? Bukan harus kita paksa dia. Harus misalnya ada siswa kita yang berantem, masih lagi marah-marahan, udah kita minta maaf. Nggak, tanpa harus kita tanya dulu kenapa, masalahnya apa. Udah harus langsung kita suruh minta maaf, ya. Oke. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain ya. Kita menuntun, kita hanya bisa mengarahkan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Dia harus jadi apa, dia harus mau apa gitu. Nggak bisa ya Bu ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, itu kalau pada stimulus respon. Tapi kalau pada teori kontrol, kolaborasi itu adalah Gabungan.
yang dukung kerjasama itu dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah kalau dalam stimulus respon. Makanya kalau di stimulus respon ada yang menang, ada yang kalah. Ya, yang menang kita kasih penghargaan, yang kalah kita kasih hukuman. Ya, tapi kalau di teori kontrol, Bapak Ibu, model berpikirnya itu menang-menang. Jadi tidak ada hukuman dan tidak ada penghargaan di situ. Ya, kalaupun ada penghargaan semua dihargai, kalaupun hukuman kalau bisa kita tiadakan. Ya. Oke, yang kedua ini adalah disiplin positif. Nah, mungkin barangkali Bapak Ibu sering mendengar kata disiplin ya Bapak Ibu ya. Kira-kira disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Peraturan. Peraturan ya Ibu ya. Disiplin itu peraturan. Jadi kalau misalnya anak saya sekolah di sana aja lah. Di sana sekolahnya disiplinnya tinggi. Nah, gitu. Kalau udah katanya disiplin berarti penuh dengan peraturan, penuh dengan aturan ya kalau namanya disiplin. Nah, di sini makna disiplin Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi untuk menciptakan suatu disiplin positif, inilah yang akan kita kolaborasikan nanti, kita pelajari, kita kerjasama bagaimana kita bisa mewujudkan motivasi internal dalam diri kita dan dalam diri siswa kita. Jadi disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Ya, jadi tanpa terperintah oleh orang lain. Itulah tadi masuk ke motivasi internal. Jadi tanpa ada pengaruh-pengaruh dari luar, kita sudah bisa mengontrol diri kita atau menguasai diri kita untuk bisa menciptakan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal. Misalnya gini ya Bapak Ibu. Nah, yang lalu itu kita kan wajib pakai masker ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kalau kita mau sekolah kita harus pakai masker. Nah, kira-kira kalau misalnya pakai masker itu Bapak Ibu merasa nyaman nggak? Enggak. Tapi kenapa kita disuruh pakai masker Bapak Ibu? Karena aturan ya, wajib memakai masker. Misalnya kita ke bank, tidak boleh masuk Bu kalau tidak pakai masker. Bingung kita ya, terpaksa kita beli masker ya untuk memakai masker. Nah, kalau itu Bapak Ibu, kita masih memiliki namanya motivasi eksternal ya. Karena ada aturan, karena ada pendisiplinan tadi, maka kita disuruh pakai masker. Tapi pernah nggak terpikir oleh kita apa sih manfaatnya masker untuk diri kita? Pernah nggak Bapak Ibu memakai masker itu? Oh, ini pakai masker walaupun nggak disuruh tapi pakai masker sendiri. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Pernah ya. Untuk apa? Yang pertama memang untuk kesehatan. Iya, untuk kesehatan. Nah, berarti ibu ini sudah masuk ke motivasi internal, ya, sudah memahami bahwasannya masker itu kebutuhannya adalah untuk diri kita, untuk kesehatan kita, ya. Oke. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu apa aja sih? Nah, sekarang ini yang organisasi yang kita pakai itu adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, kalau untuk organisasi lain itu ada namanya primary years, ada 9 pilar karakter dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu. Oke, yang ketiga itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kita manusia ini mempunyai kebutuhan dasar, ya. Ada 5 kebutuhan dasar kita.
secara tidak kita sadari ternyata kita memang butuh kebutuhan dasar ini. Jadi setiap tindakan siswa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi tadi saya bilang kenapa ya anak-anak itu kok melakukan kesalahan? Mereka melakukan kesalahan pasti ada tujuannya. Nah tujuannya itu apa? Mereka belum terpenuhi kebutuhannya Bapak Ibu. Kebutuhannya itu apa saja? Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kekuasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu contohnya seperti apa sih Bapak Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Makan, ya kan? Tempat tinggal, ya kan? Uang. Nah itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang. Ya, jadi seorang siswa itu Bapak Ibu, misalnya ada yang malas-malasan dia menulis, ada yang suka mengganggu temannya. Ada nggak siswa si ibu seperti itu? Ada ya kan Bu? Nah itu dia bukan nakal Bapak Ibu, tapi dia namanya cari perhatian. Dia ingin disayang. Ya, dia butuh kebutuhan namanya cinta dan kasih sayang. Ya, atau dia juga butuh kebebasan. Ya, kebebasan itu bukan berarti yang bebas semaunya, enggak. Kebebasan itu artinya hal-hal yang positif yang dia lakukan dengan tujuan yang sama tapi caranya yang berbeda. Mungkin dia nggak mau belajar dengan aturan kita duduk seperti ini, dia mungkin mau belajar itu agak santai. Ya, dia apa yang dia lakukan yang penting tujuannya itu sama, tujuannya itu dapat ya. Kekuasaan seperti itu. Kalau kekuasaan itu artinya dia ingin unggul, dia ingin hebat di mata teman-temannya. Itulah maksudnya kekuasaan tadi Bapak Ibu. Oke, ini ada kasus ya Bapak Ibu. Nah, kasus ini adalah tentang siswa. Ramadan adalah siswa kelas 4. Ya, ini kasusnya siswa saya ini Bapak Ibu. Ia selalu mengganggu temannya saat menulis dan sering mengambil alat tulis temannya. Beberapa temannya merasa terganggu atas kelakuannya. Kelakuan Ramadan pun membuat ibu guru dia bingung. Nah, jika Bapak Ibu sebagai ibu dia, ya, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Kalau misalnya siswanya ini seperti Ramadan ini, suka mengganggu, gimana Bu? Mendekati Ramadan, menanyakan apa yang diinginkannya. Mendekati anaknya ya, apa yang diinginkannya ya. Oke, yang lain Bu? Langsung dimarahin. Madan, ngapain diambil pulpen temannya, pensil temannya? Nah, ya dimarahin ya Bu ya. Ibu Mencari informasi. Dengan keluarganya, ya bagus sekali ya Bu ya. Iya. Nah, tadi Ibu ini katanya dimarahi langsung, ditanya dulu kenapa kok begitu, ditanya orang tuanya kenapa kok nggak lengkap alat tulisnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini bisa aja Bapak Ibu si Ramadan ini butuh kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar tadi, ya. Nah ini untuk penjelasannya. Nah dalam konteks penerapan disiplin positif, ibu dia sebaiknya mencari tahu. Jadi kita cari tahu dulu, ya. Cocok tadi kata ibu-ibu ini mencari tahu alasan Ramadan melakukan hal tersebut, ya, agar mengetahui kebutuhan dasar apa yang sedang dibutuhkan oleh Ramadan. Ya, misalkan bertahan hidup. Kemungkinan aja Ramadan tidak memiliki uang untuk membeli alat tulis yang dimiliki oleh temannya tadi. Berarti itu termasuk dia kebutuhan dasarnya bertahan hidup, ya. Bukan berarti dia itu nggak makan karena nggak punya alat tulis, dia suka mengganggu punya kawannya, suka mengambil. Berarti kemungkinan dia nggak dikasih uang sama orang tuanya untuk membeli alat tulisnya. Kemungkinan juga udah punya alat tulis di Ramadan, tapi dia tidak mengganggu temannya karena alat tulisnya itu udah sama. Berarti dia ini butuh cinta dan kasih sayang. Ya, Ramadan ingin diperhatikan, mungkin ingin diperhatikan temannya, mungkin dia ingin berteman dengan temannya, atau ingin diperhatikan oleh ibu gurunya, ya. Kemudian penguasaan. Kemungkinan aja Ramadan ini tadi ingin menjadi penguasa, merasa ingin menjadi penguasa. Nah, jadi dia jadi merasa hebat, ya. Kalau dia merasa hebat, pasti kan temannya itu menjadi takut dan pasti menuruti
keinginannya. Itu kalau penguasaan. Nah, kalau kesenangan, nah ada juga siswa ini tadi yang jahil, ya, karena dia ingin merasa senang. Dia senang kalau siswanya yang lain ini tadi atau temannya yang lain ini tadi takut sama dia. Jadi itu merasa senang. Oke, kebebasan. Kebebasan mungkin dia merasa bosan dengan alat tulisnya itu. Dia mau seperti punya temannya, ya. Dia bosan dengan alat tulisnya. Oke, itu untuk kebutuhan dasar manusia. Oke, Bapak Ibu, lanjut kita yang keempat, teori motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum kita lanjut ke teori motivasi, ayo kita berdiri sebentar, Bapak Ibu. Kayaknya karena hari sudah semakin sore. Oke. Ya. Aku sama nyanyi ya. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo ikuti ya Bapak Ibu sekali Pak. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Iya. Oke, yang keempat Bapak Ibu tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, nah jadi yang 2 ini nanti motivasi eksternal, yang 1 motivasi internal namanya Bapak Ibu. Ya, yang mana itu ya yang termasuk motivasi eksternal dan yang mana yang termasuk motivasi internal? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalkan nih Bapak Ibu, nggak usah kan ke siswa ya, kita aja. Nah, misalkan kita disuruh rapat, ya disuruh rapat ke 50 jam 3 atau jam 2 siang. Kira-kira Bapak Ibu kalau disuruh rapat sama kepala sekolah, rapat tentang kompetensi guru misalnya, Bapak Ibu mau nggak? Mau nggak Bapak Ibu jam 2 jam 3 sore? Mendadak nih, mau? Mau ya? Maunya tapi ragu-ragu ya Bapak Ibu ya. Mau. Hah? Katanya disuruh guru ya. Karena disuruh kepala sekolah ya Ibu ya. Disuruh kepala sekolah rapat Bu jam 2 siang ini. Padahal udah jamnya pulang, disuruh rapat. Kita mau, tapi di sini kita merasa tidak nyaman ya. Kenapa tidak nyaman? Karena disuruh kepala sekolah. Kira-kira Bapak Ibu itu termasuk motivasi apa ya Bapak Ibu? Internal atau eksternal? Iya, eksternal Bapak Ibu. Kenapa dibilang eksternal? Karena disuruh kepala sekolah baru kita mau pergi ya. Misalkan lagi kita ada webinar ini, kita dikirim ke WA. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya nggak ada ini bacaan Bapak Ibunya, kita dikirim webinar aja, mau nggak ngikutinnya? Ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang mau, ada yang enggak. Nah, nggak ada nih bacaan kepala sekolah di bawahnya, hanya dikirim aja. Nah, tapi pada saat dibilang, Bapak Ibu ikuti nanti ya jam 2 siang. Nah, mau nggak ngikutinya Bapak Ibu? Mau. Karena apa? Karena disuruh kepala sekolah, ya kan? Nah, itu berarti termasuklah untuk menghindari ketidaknyamanan ya. Nah, itu termasuklah motivasi eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, ini misalkan tadi, ya, misalkan nih kita KKG nih, ya kan? KKG. Ibu-ibu, besok kita KKG. Ada uang jalannya enggak Bu? Nah, gitu ya kan? Nah, kalau ada uang jalannya kami mau nih. Nah,
Nah, karena ada uang jalannya maka kita mau KKG ya. Nah, kayak webinar, walaupun ada sertifikatnya Bapak Ibu di situ, sertifikat 32 JP. Nah, tapi mau nggak Bapak Ibu ngikutinya? Awalnya nggak mau ya, tapi karena dinas menyuruh kalau untuk naik pangkat harus ada sertifikat. Nah, baru mau ya Bapak Ibu, baru mau karena ada sertifikat tadi dan karena disuruh oleh dinas ya. Nah, atau kita mau melakukan sesuatu itu karena dipuji ya Bapak Ibu, karena dipuji oleh kepala sekolah. Ya, makanya kita mau untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang ketiga di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah masuk ke motivasi internal ya. Misalnya tadi webinar tadi ya Bapak Ibu, judulnya itu adalah meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran aktif dan inovatif. Nah, ada walaupun nggak disuruh kepala sekolah, walaupun nggak ada katanya uang paketnya, tapi tetap aja kita ikuti 32 JP itu. Karena apa? Karena memang sudah ada nilai dalam diri kita, itu adalah rasa ingin tahu kita untuk mengikuti. Oh ya, aku supaya bisa menjadi guru yang inovatif, aku harus mengikutinya. Nah, itulah namanya motivasi internal, tanpa harus ada paksaan dari luar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada kasus lagi ya Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini Bapak Ibu, inilah yang dikatakan hukuman atau konsekuensi. Ya, jadi untuk menumbuhkan motivasi ini kita bahas tentang hukuman atau konsekuensi. Nah, kira-kira Bapak Ibu, tindakan Pak Seno tadi, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Gimana? Tidak. Nah, kenapa tidak setuju? Tadi kan katanya si Iva tadi kan kurang menguasai matematika, disuruh ke depan, berdiam diri. Dia lebih banyak berdiam diri, menggambar buku pelajarannya. Malah Pak Seno menyuruh dia untuk ke depan, ya. Nah, kenapa tidak setuju itu? Yang pertama mungkin pembelajaran itu karena dia pertama nggak menguasai mata pelajaran matematika yang memang sulit. Yang kedua mungkin pembelajaran itu dianggap membosankan, jadi dia yang lebih memilih Berdiam diri ya. berdiam diri, menggambar ya. itu. Iya. Oke, itu tadi juga masuk ke kebutuhan tadi juga itu ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah setuju tindakan Pak Seno tadi? Tindakan Pak Seno tadi yang mana itu ya Bapak Ibu? Tindakan Pak Seno tadi? Iya, yang menunjuk hidung ya, yang menunjuk hidung itu tindakan Pak Seno ya. Ternyata tindakan itu tidak kita bolehkan. Kenapa? Karena itu sudah ibaratnya membuat siswa kita menjadi malu, menjadi sakit hati, menjadi down. Apakah itu termasuk hukuman Bapak Ibu? Termasuk? Iya, itu termasuk hukuman ya. Jadi hukuman itu ada dua Bapak Ibu. Ada verbal, ada fisik. Jadi verbal itu dia melalui perkataan, fisik itu melalui perbuatan fisik kita ya. Oke. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, oke, itu termasuk hukuman dengan menunjuk-nunjuk ya. Kemudian siswa yang tadi menjadi sakit hati, kemudian dia ditertawakan, terakhir menjadi malu ya Bapak Ibu ya.
Iya, sehingga dia tidak percaya diri. Nah, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Nah, hukuman dengan konsekuensi. Kan kita sering itu ya memberikan hukuman ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau nggak mengerjakan PR misalnya ini, atau datang terlambat dulu ya. Ada nggak siswa kita yang sering datang terlambat Bapak Ibu? Ada ya, sering datang terlambat. Kira-kira kita kasih hukuman nggak? Kasih. Apa hukumannya Bu? Ngutip sampah. Nah, dia udah datang terlambat, ngutip sampah lagi. Kira-kira rugi nggak dia? Ruginya apa itu ya Bapak Ibu? Pelajarannya tertinggal. Dia ruginya 2 kali Bapak Ibu. Sudah dia datangnya terlambat, dihukum lagi mengutip sampah, terakhir makin banyak lagi ketinggalan pelajarannya. Ya, itu termasuk hukuman. Jadi hukuman ini menurut Bapak Ibu apa? Hal yang tiba-tiba kita lakukan, ya kan? Kemudian dia tidak ada kaitannya dengan yang disalahkan oleh siswa ini tadi. Misalnya kesalahan siswa ini tadi datang terlambat, ya kan? Hukuman kita mengutip sampah, ada nggak keterkaitannya Bapak Ibu? Mengutip sampah dengan datang terlambat, ada nggak keterkaitannya? Nggak ada ya, makanya itu dikatakan hukuman. Atau misalnya siswa ini tadi lama kali ngerjain tugasnya, ya, lama kali ngerjain tugasnya, sehingga dia tidak supaya dia tadi bisa siap mengerjakan tugas. Apa yang kita lakukan? Nah, udah lama ngerjain tugasnya, kita kasih dia itu 10 menit lagi waktu untuk menyiapkan tugasnya. Saya jam istirahat nih, dia masih ngerjain tugas, lama kali, yang lain udah kumpul nih, udah jam istirahat. Nah, jadi sebagai konsekuensinya dia kita kasih lagi waktu 10 menit untuk menyiapkan tugasnya. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi ya. Kenapa konsekuensi Bu? Karena Ada keterkaitan ya, ada keterkaitan antara kesalahannya dengan yang kita berikan tadi, hukuman yang kita berikan ya. Jadi dia termasuk konsekuensi. Supaya dia siap tugasnya, maka kita berikan waktu tambahan 10 menit ya. Nah, jadi ini mari kita berlatih Bapak Ibu untuk membedakan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Ya, nampak Bapak Ibu? Nampak ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya, karena tidak ada keterkaitan antara terlambat hadir tadi dengan keliling lapangan ya. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Coretan, membersihkan coretan yang dibuat. Ya, nyeret ini, nyeret apa? Meja. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ada yang hukuman, ada nggak yang konsekuensi? Bu Nidar konsekuensi ya. Oke, kita lihat nanti ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Mencatat 100. Ibu apa? Konsekuensi ya. Bu Nidar konsekuensi nih. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi karena terlambat ke sekolah dia menuliskan menulis 100 kali di buku di bukunya ya. Hukuman atau konsekuensi? Tadi Bu Preti konsekuensi, Bu Nidar hukuman, Bu Sabaria hukuman ya. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Ada yang hukuman? Iya, oke, berarti mantap ya konsekuensi. Oke, kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Udah mulai paham nih kayaknya nih.
Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ada hukuman, ada konsekuensi. Kayaknya banyak hukuman di jawabannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman ya. Oke, kita buktikan ya. Iya, jadi tadi yang pertama tadi lari dari lapangan itu hukuman, membersihkan coretan tuh konsekuensi Bapak Ibu. Kenapa? Ya supaya ini tadi kan ada manfaatnya, kalau sudah dicoret dia kan pasti dia harus bisa membersihkannya, kan ada keterkaitan dengan kesalahannya ya. Kemudian mencatat 100 kali itu hukuman, push up 15 kali itu hukuman, menggantikan kertas tugas teman itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket itu hukuman, murid diminta bertelanjang kaki itu hukuman ya Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit itu adalah konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki itu juga itu adalah hukuman ya. Jadi sudah mulai paham ya Bapak Ibu hukuman dengan konsekuensi. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu coba kita hindari dengan hukuman, tapi mulailah dengan konsekuensi ya. Tapi sebenarnya hampir juga rata-rata kita sudah mulai menerapkan ya Bapak Ibu konsekuensi tadi, tapi kita secara tidak sadar juga itu. Dan konsekuensi juga tidak hanya melakukan kesalahan kemudian kita beri dia itu supaya jerah, kita beri hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Kita juga bisa kita sepakati. Konsekuensi itu ada kesepakatan juga bisa dari awal. Ya, nah, kalau misalnya kayak gini, apa kira-kira konsekuensinya bisa kita sepakati bersama ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke, nah di sini ya ada namanya identitas gagal. Ya, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Jadi tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya, nah ini ada siswa kita, misalnya ini siswa kita ini tadi bandel ya Bapak Ibu ya, tidak mau menulis. Ya, kita kasih hukuman, dikasih hukuman, tetap juga tidak mau menulis. Ya, nah pernah nggak Bapak Ibu kejadian siswa yang seperti itu? Pernah ya, ada ya yang malas menulis ya Bapak Ibu ya. Dikasih hukuman nggak Bapak Ibu? Dikasih. Tiap hari dia nggak mau menulis juga? Iya, mesti tidak ada perubahannya ya Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada perubahannya, itu berarti dia itu identitas gagal. Maka coba kita masuk ke konsekuensi Bapak Ibu, ya konsekuensi. Kalau misalnya juga konsekuensi ini juga tidak ada perubahannya, maka kita harus dengan restitusi. Apa sih itu restitusi? Nanti kita akan bahas ya. Nah di sini kalau pada hukuman, kenapa dikatakan identitas gagal? Kalau pada hukuman itu menjadi sesuatu yang menyakitkan, seperti kasus si Ipa tadi Bapak Ibu. Ya, udah dia nggak tahu matematika, dia disuruh ke depan, ditunjuk-tunjuk lagi sama Pak Guru, ditertawai lagi sama temannya, sehingga menyakitkan pada hatinya. Artinya apa? Jadi identitas gagal. Besoknya kemungkinan dia nggak mau sekolah lagi Bapak Ibu, ya, karena dia sudah merasa malu, ya, makanya dikatakan identitas gagal. Kemudian dia merasa tidak nyaman, ya. Nah kemudian dia akan menjadi pasif ya. Tapi kalau konsekuensi ya, konsekuensi itu jadi sesuatu yang harus terjadi. Memang tidak nyaman, tapi kan sebelumnya kita sudah sepakati bersama. Walaupun tidak nyaman, tapi tidak membuat rasa sakit hati oleh siswa itu tadi ya. Kalau restitusi, nah ini termasuk identitas sukses juga. Kalau restitusi itu adalah
pilihan ya, dengan kita kasih pertanyaan-pertanyaan untuk memperbaiki dirinya sendiri, maka akan menguatkan siswa kita tadi. Nah, siswa kita tadi pun, si korban tadi pun tidak akan sakit hati dan dia akan menyadari kesalahannya dan akan melakukan yang terbaik untuknya. Itulah kalau restitusi Bapak Ibu. Jadi dia tidak sakit hatinya ya. Dia merasa senang, dia merasa nyaman dan dia bisa berubah. Ya, dia berubah menjadi yang lebih baik. Itulah dikatakan identitas sukses. Oke, lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini juga bisa menurunkan motivasi juga ya Bapak Ibu, ya. Dihukum oleh penghargaan. Loh, dikasih penghargaan kok termasuk dihukum. Jadi hukuman dengan penghargaan itu sebenarnya sama Bapak Ibu, ya. Oke. Dihukum oleh penghargaan yang pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang, ya. Misalkan ini, memang kalau kita kasih penghargaan Bapak Ibu, dia akan melakukan apa yang kita inginkan karena kita berikan penghargaan Bapak Ibu, ya. Tapi itu hanya sekedar jangka pendek saja, ya. Karena keseringan kita kasih penghargaan terus-menerus, maka akan menghilangkan motivasi intrinsiknya. Dia akan melakukan sesuatu karena dikasih penghargaan. Itu ya, makanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, ya. Penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Nah, kalau dia nanti tidak dikasih penghargaan, maka dia tidak akan melakukan hal yang kita inginkan, ya. Harus kita kasih penghargaan dulu, baru dia mau melakukannya, ya. Penghargaan merusak hubungan. Ini misalkan ya Bapak Ibu, misalkan kita kasih yang ranking ini kita kasih hadiah, ya kan? Karena dia mendapatkan ranking ya Bapak Ibu. Nah, kita kasih hadiah. Nah, ini akan merusak hubungan temannya yang nggak dapat ranking. Dia aja yang dikasih hadiah. Aku nggak pernah kasih hadiah. Memang untuk motivasi yang nggak ini tadi ya. Tapi akhirnya yang tidak mau termotivasi tadi akan merasa iri, ya, merasa iri, kemudian akan merusak hubungan. Jadi dia irinya itu nggak hilang. Dia aja pun. Jadi kalau misalnya si juara satu tadi tiba-tiba nggak tahu, terus mana hadiah dia, gitu ya. Nah, jadi itu akan merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu bisa mematikan kreativitas Bapak Ibu. Ini ada penelitian yang mengatakan, ya, pengerjaan seni misalnya, pembuatan puisi misalnya, kalau kita janjikan penghargaan atau kita janjikan hadiah, kamu saya kasih hadiah nanti, kamu buat puisi ya, itu akan mematikan kreativitasnya. Dia tidak akan bisa kreatif karena sudah ada dijanjikan hadiah. Lain dengan yang memang betul-betul dia dari dalam hati dia, dari dalam diri dia, memang betul-betul dia bisa berkarya, bisa membuat puisi tadi. Ya, jadi itu dapat mematikan kreativitas anak. Jadi yang terakhir itu adalah penghargaan itu menghukum Bapak Ibu. Menghukumnya itu apa? Misalnya juara satu tadi, ya, dia ranking 1. Kemudian yang ini tadi ranking 2. Kan ada jenjang itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ranking 2 ini tadi dia merasa terhukum, merasa kayaknya aku loh yang lebih pintar. Kok dia ya bisa juara 1 gitu ya. Jadi kalau sekarang ini itu tadi lagu yang sebelumnya tadi stimulus respon dengan teori kontrol itu kita menang-menang, bukan menang kalah. Ya, makanya kalau bisa tidak ada penghargaan, tidak ada juga hukuman. Ya, kalau bisa kita kurangin. Ya, penghargaan. Kalau mau kasih penghargaan boleh. Semua kita kasih penghargaan. Ya, satu kelas kita kasih penghargaan. Ya, tapi kalau hukuman kalau bisa jangan. Ya, kalau kasih penghargaan, kasih pujian satu aja di depan yang lain itu juga nggak boleh Bapak Ibu. Ya, karena apa? Jadi kita merusak hubungan antara siswa yang lain ya. Padahal itu juga untuk memotivasi yang lain, tapi efeknya apa? Bisa membuat kecemburuan untuk siswa yang lain karena asik dia aja yang dipuji. Saya dulu gitu juga Bu. Waktu SD, guru saya itu selalu memuji juara 1, Bapak Ibu. Asik-asik Elizabeth aja yang dipuji, asik-asik Elizabeth aja yang disuruh. Jadi saya ini merasa iri, merasa cemburu. Tapi pada saat saya ingin mengalahkan dia, saya nggak bisa. Kemampuan saya nggak bisa.
Tapi dengan selalu dipuji oleh guru tadi, saya merasa iri, merasa cemburu lah gitu ya Bapak Ibu. Itu ya efeknya ya. Oke Bapak Ibu, nah di sini lanjut ya ke nomor 5, yaitu ke nomor berikutnya itu 5 posisi kontrol guru. Nah di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru Bapak Ibu. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu ada teman, ya kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, kita sebagai manajer. Nah kira-kira Bapak Ibu maunya nih posisi kontrol Bapak Ibu kira-kira mau jadi yang mana ini? Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Ada yang teman, ada yang manajer. Apa Ibu? Teman. Oke, kita lihat ya. Iya, nah di sini ya. Jadi Bapak Ibu, tadi kan ada identitas gagal, ada identitas sukses. Jadi penghukum, pembuat merasa bersalah, itu termasuk teori, itu termasuk posisi kontrol yang masuk identitas gagal Bapak Ibu. Ya, kenapa gagal? Nah di sini pada saat penghukum, perilaku kontrol kita pada saat menjadi penghukum, kita ini suka menghardik, kita suka menunjuk-nunjuk, kita suka menyakiti hati siswa, ya. Nah, kata-katanya juga itu termasuk juga hukuman. Kalau kamu tidak bisa, kamu berdiri, ya itu juga termasuk hukuman ya. Kamu berdiri di hormat bendera karena kamu tidak mengerjakan PR, itu juga termasuk penghukum ya, perilaku kontrol penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, aduh nak, misalkan ini ya, dia malas sekali mengerjakan PR. Aduh nak, kenapa kamu malas mengerjakan PR nak? Kamu sudah mengecewakan ibu nak. Nah, itu juga termasuk identitas gagal ya. Jadi itu, jadi anak tadi merasa bersalah gara-gara dia, gara-gara aku, ibu ini tadi jadi seperti ini. Jadi dia merasa bersalah ya. Nah, kalau perilaku kontrol positif itu adalah teman ya. Tadi Bapak Ibu memilih teman ya. Tapi apa yang guru perbuat? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya. Tapi hasilnya apa Bapak Ibu kalau kita sebagai teman? Hasilnya anak murid kita tadi menjadi ketergantungan, ya. Sikit-sikit bilangnya lakukan untuk Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya nggak untuk Bapak Ibu, misalnya saya nih sama murid ya, anak-anak kalau sama ibu jangan ribut ya, lakukan untuk ibu, ya. Nah. Rupanya ibu saya lagi nggak datang nih ke kelas, saya lagi pergi rapat di luar kan. Guru lain masuk ribut, mereka diam itu karena saya bilang demi ibu. Nah, karena saya bilang demi ibu ya demi ibu aja yang diamnya, tapi sama guru lain tidak mau diam. Artinya itu belum masuk ke identitas sukses, masih identitas gagal ya, belum masuk ke identitas sukses dan menjadi ketergantungan. Kalau pemantau, nah pemantau ini dengan kita ukur, kita buat catatan-catatan, ya kita pantau. Misalnya apa peraturannya? Nah, kita udah buat aturan, kamu sudah melanggar nih peraturannya, sudah ada aturan kita. Ya kemudian apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu, tapi hasilnya apa? Menyesuaikan kalau diawasi. Jadi karena diawasi, ada umum pak, pura-pura baik. Nah itu karena kita sebagai pemantau ya. Nah yang lebih bagus ini adalah sebagai manajer. Kita cukup mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengubah perilakunya menjadi lebih baik dengan dia sendiri yang membuat solusinya. Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Nah, di sini ada video ya Bapak Ibu sebagai tambahan kita untuk apa sih itu 5 posisi kontrol itu yang seperti apa ya? Oke, kita tonton bersama ya Bapak Ibu. Kuat ya.
siswa terlambat ya Bapak Ibu. Nah ini gurunya ini sebagai posisi penghukum. Sini kamu. Galak ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk. Ya, jadi tadi Bu itu sebagai penghukum tanpa harus kita tanya alasannya kenapa terlambat, mau lagi ngomong udah dihentak-hentak suaranya dengan keras ya kan, suaranya yang keras itu sehingga dia pun menjadi takut, akhirnya dihukum ya. Nah itu tadi, jadi terakhir yang kemungkinan kalau udah kayak gitu besok tuh takut deh kan, mau datang lagi tuh takut, bagus daripada terlambat ya datang sekalian, daripada dihukum mau menjawab ditunggu dihukum lagi 5 kali lagi ya kan. Posisi pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Iya, tapi ekspresi wajah ibunya itu sedikit berbeda. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Terakhir jadi merasa bersalah ya kan. Posisi Ya. pembuat Ya, tarik lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Yang terakhir ya Bapak Ibu ya, posisi manajer. Ada yang jadi manajer tadi ya? Sabar ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu, dari contoh video tadi sudah makin kuat ya. Kita bisa kira-kira kita masuk posisi kontrol yang mana yang bagus, yang bisa membuat siswa kita menjadi aman dan nyaman dan dengan senang bisa mengikuti pelajaran ya tanpa adanya hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya ini karena saya sudah mendapatkan ilmu dari TGP ini, alhamdulillah sudah sedikit saya terapkan ya. Posisi kontrol ini memang benar. Kalau posisi kontrol manager ini bisa siswa yang tadi bisa menjawab pertanyaan, bisa memberikan solusinya sendiri. Jadi sehingga kita tidak perlu capek-capek harus bersuara keras ya. Dan memang betul besoknya itu jadi tidak terlambat lagi ya. Jadi ada perubahannya ya Bapak Ibu. Kalau pemantau bisa nggak? Bisa juga kalau pemantau ya. Itu nanti kita buat dulu keyakinan kelas kita. Nah nanti kita akan bahas di sini. Setelah membuat keyakinan kelas, nah bisa kita laksanakan keyakinan kelasnya. Oke, nah ini ada kasus lagi nih Bapak Ibu. Kasusnya panjang ini ya. Nah, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru PK-nya langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto.
mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaannya, kira-kira Ibu Suti, Ibu Kepala Sekolah ini memakai atau menggunakan posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Manajerial. Posisi kontrol manajer ya. Jadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan siswa ini tadi menjawab dan mendapatkan sendiri solusinya. Dan akhirnya tidak jadi mereka sakit-sakit hatian dan akhirnya berteman kembali. Itulah maksudnya tadi posisi kontrol manager. Jadi kalau bisa ya Bapak Ibu, yang kita terapkan adalah posisi kontrol yang kelima ya Bapak Ibu ya. Oke, nah yang berikutnya, yang keenam adalah keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Pernah nggak Ibu mendengar keyakinan kelas Bapak Ibu? Baru ini ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas ya. Padahal sebenarnya sebelumnya sekolah kita ini sudah ya sampai sekarang yang kita tahu bukan keyakinan kelas Bapak Ibu, tapi peraturan kelas atau tata tertib ya kan. Nah, dilarang terlambat, dilarang membuang sampah sembarangan, nah, dilarang mencoret meja. Nah, itu yang kita ketahui sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita terapkan itu adalah di dalam kelas kita dulu Bapak Ibu. Kita membuat keyakinan kelas dulu. Kapan itu kita buat keyakinan kelas Bapak Ibu? Nah, pada saat sebelum jam pelajaran ya, kita buat keyakinan kelas kita. Boleh Bu setiap hari? Boleh ya. Keyakinan kelas apa saja yang mau kita sepakati agar kelas kita menjadi aman dan nyaman ya. Jadi kita tanya aja siswanya, kalian mau yang mana? Ya, kalian mau apa? Ya. Jadi keyakinan kelas itu buatnya seperti apa sih? Nah, coba kita lihat lagi. Nah, pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak memang Bapak Ibu, daripada peraturan. Keyakinan kelas itu dibuat dengan pernyataan-pernyataan universal, ya, pernyataan-pernyataan umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalau tadi kita bilang peraturan kelas tadi ya, kita bilang dilarang terlambat, ya, dilarang terlambat. Tapi kalau keyakinan kelas, kalimat positifnya Bapak Ibu, ya, jadi tidak boleh kalimat negatif. Kalimat positifnya apa? Kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Kalau dilarang terlambat, berarti hadir tepat waktu ya. Jadi keyakinan kelasnya hadir tepat waktu. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang kita peroleh kalau kita sudah meyakini keyakinan kelas ini? Kita sudah hadir tepat waktu. Keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas di disiplin, ya kan? Nah, kemudian dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah di kelas. Keyakinan kelasnya apa kira-kira Bapak Ibu?
Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti nilai kebajikan apa yang bisa kita peroleh dari buanglah sampah pada tempatnya? Berarti nilai kebajikan bersih, ya kan? Nah, kemudian menghargai orang lain. Ya, jangan berantem di kelas. Nah, bisa kita ganti, jangan berantem di kelas. Bisa kita ganti apa? Menghargai orang lain. Hargailah orang lain, ya. Itu sebuah nilai kebajikan, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu, ya, sehingga mudah diingat, ya. Misalnya dari keyakinan kelas apa? Disiplin, keyakinan kelas buanglah sampah pada tempatnya, sopan santun misalnya, ya. Nah, jadi itu sudah merangkum semua ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi semua menerapkan itu Bapak Ibu, ya. Semua menerapkan, semua warga kelas menerapkan, ya, termasuknya gurunya juga, ya, harus menerapkan juga, ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Itu tadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi, kita buat dulu keyakinan kelas sama-sama. Apa kira-kira yang mau dibuat? Apa kira-kira yang mau kita sepakati bersama, ya? Oke. Nah, di sini ada Bapak Ibu, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas. Ini contoh penerapan keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya ya Bapak Ibu. Jadi membuat keyakinan kelas itu, yang pertama kita kasih dulu penjelasan konsep keyakinan kelas itu bagaimana, ya. Kemudian kita berikan contohnya. Nah, keyakinan kelas itu bisa kita buat dengan curah pendapat atau bisa juga kita buat dengan post-it. Jadi mereka menuliskan
keyakinan kelas yang mereka inginkan. Setelah itu boleh kita tempel di depan kelas. Nah, kira-kira apa yang mereka inginkan. Nah, jadi kita berikan konsekuensi sama mereka. Kalau mereka yang tadi melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, apa konsekuensinya? Jadi kita sepakati bersama ya. Oke, yang terakhir ya Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi ya. Nah, segitiga restitusi ini apa lagi ya? Tadi 5 posisi kontrol ya. Nah, segitiga melalui restitusi, guru dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan ya, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran Bapak Ibu, bukan paksaan ya. Itulah segitiga restitusi. Nah, ini dia. Jadi segitiga restitusi ini seperti ini bentuknya ya Bapak Ibu. Dimulai dari menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, kalau ada siswa kita yang sedang bermasalah ya, kita panggil Bapak Ibu. Jangan kita membuat restitusi itu di depan siswa yang lain ya. Kita panggil, misalnya kita ajak istirahat, kita panggil entah di perpustakaan atau di kantor yang lagi sunyi, yang lagi hening ya. Supaya apa? Supaya dia bisa percaya diri, supaya dia bisa jujur ya Bapak Ibu. Kemungkinan kalau di depan-depan temannya kan dia malu gitu kalau misalnya kita tanyain gitu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas ya. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan untuk menstabilkan identitas itu adalah misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Misalnya dia sedang berbuat salah nih ya, berantem sama temannya. Kita panggil ya kan ke kantor. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu ya, dengan kata-kata apa? Nah, ini setiap orang nak pernah memang melakukan kesalahan sepertimu. Nah, itu kita stabilkan. Tapi bukan berarti langsung kita judge, kita salahkan dia, enggak ya. Jadi kita stabilkan. Atau kita buat dengan kata-kata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu pun pernah melakukan sepertimu. Nah, jadi kita benarkan dulu tindakan dia ya. Nah, itulah menstabilkan dia dulu ya, stabilkan dulu. Nah, kemudian yang kedua, validasi. Ya, kita validasi tindakan yang salah tadi. Dan kita stabil, kita validasi dengan kata-kata apa? Nah, ibu tahu memang itu pernah juga ibu lakukan seperti yang kamu lakukan. Nah, kita tanya alasan dia, kenapa nak kamu melakukan seperti itu? Apa alasanmu ya? Nah, kemudian kita tanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita cari lagi, kita validasi lagi ya. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, tadinya kan sebelumnya kita udah membuat keyakinan kelas tuh Bapak Ibu ya. Nah, supaya tidak terjadi berantem, kita harus bilang sopan santun ya, atau menghargai orang lain. Nah, pasti langsung dia tahu tuh keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Oh iya Bu, menghargai teman. Nah, baru kamu ingin menjadi seperti apa, menjadi orang seperti apa. Nah, itu yang untuk menanyakan keyakinan. Oke, nah ini Bu, untuk menstabilkan identitas ini yang lebih banyak lagi ya. Boleh dengan kalimat-kalimat seperti ini ya Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal yang sama. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasakan seperti itu. Kamu berhak merasakan begitu. Nah, inilah kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas siswa tadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah ya. Bisa kamu pasti punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu, atau kamu patut bangga terhadap dirimu sendiri karena kamu telah melindungi dirimu. Itu penting bagimu. Oke, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang kita sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ya. Oke, nah ini demonstrasi kontekstual budaya positif yang sudah saya terapkan ya Bapak Ibu. Ini demonstrasi kontekstual.
Jadi restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, langkah-langkahnya tadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu ya, saya ulang kembali. Oke, jadi sini ada 2 kasus Bapak Ibu. Ada siswa terlambat datang ke sekolah. Kenapa Firza tadi datang terlambat, Anak? Terus? Dari bangunnya kesiangan. Jam berapa Firza tadi bangun? Jam 7. Nah, memang mengerjakan PR itu penting ya bagi Firza selain siswa. Nah, apakah tindakan yang Firza lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kita? Sudah. Nah, apakah Firza bersedia memperbaiki kesalahan Firza? Iya. Bersedia. Bagaimana? Nah, kira-kira apa yang Firza lakukan untuk menggantikan kesalahan itu? Oke, nah, kapan Firza mulai melakukan hal itu? Nanti malam. Oke, nah, besok boleh ke belakangnya ya Firza. Oke, nah, sekarang kebetulan boleh ke tempatnya. Oke, ya, saya akan kembalikan ke moderator ya Bapak Ibu. Oke. Wow, beri tepuk tangan Bu untuk Ibu Nova Indrayani yang luar biasa. Saya terus terang Bu, tadi saya nengok di sini, saya penasaran, saya tengok terus karena begitu banyak ilmu ya Bu. Ya, begitu banyak ilmu yang kita dapat dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nova Indrayani, khususnya untuk saya sendiri lah gitu. Saya banyak hal yang saya tidak tahu dan kini saya sudah mulailah memahami sedikit demi sedikit. Kemudian kita ambillah Bu, begitu banyak pelajaran yang diberikan oleh Ibu Nova, kita ambil, kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Bagaimana tadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian bagaimana kita mengatasi anak-anak kita, karena dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pasti punya masalah masing-masing gitu, terutama saya gitu kan, di kelas 3 juga ada masalahnya. Cuman dari sini saya bisa memahami dan kita tuh udah jangan lagi menghukum anak gitu, tetapi dengan cara memberikan konsekuensi atau restitusi. Jadi begitu sangat luar biasa ya Bu ya. Oke, untuk yang selanjutnya Bapak Ibu boleh jika ingin ada yang bertanya boleh ya. Oke, Ibu Sukma ya. Yang mau saya tanyakan, apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas, Bu? Oh, pertanyaannya luar biasa, sepertinya mewakili kita semua ya, Bapak Ibu.
Ya, oke. Pertanyaannya tadi apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebenarnya keyakinan kelas itu diambil dari peraturan kelas ya, Bapak Ibu. Cuman kalau peraturan kelas itu biasanya kita kan identik dengan kalimat negatif. Ya, udah gitu motivasi yang muncul itu nantinya jadi motivasi ekstrinsik atau eksternal ya. Kayak seperti SMP Bapak Ibu, siswa SMP itu mereka pakai poin-poin ya, itu masuk ke pemantau ya atau konsekuensi. Jadi mereka kalau ada poin-poinnya, siswa terlambat berapa, siswa mendapat tidak mengerjakan PR dapat poin berapa. Nah, itu termasuk konsekuensi ya. Nah, jadi kalau peraturan kelas itu biasanya identik dengan kalimat negatif. Udah gitu dia munculnya jadi motivasi ekstrinsik atau eksternal. Tapi kalau keyakinan kelas dia biasanya dengan pernyataan kata-kata yang positif dan bisa efeknya itu dia akan muncul motivasi intrinsik dalam diri siswa tadi ya. Nah, itu Bapak Ibu Sukma ya. Oke, Ibu Sukma sudah terjawab ya, Ibu Sukma. Oke, ada ibu yang lain mungkin. Oke, pas kalau nggak ada kalau tidak ada lagi pertanyaan, artinya alhamdulillah pemaparan saya hari ini tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif itu sudah bisa dipahami. Nah, untuk lebih menguatkan pemahaman kita lagi, mari kita berefleksi ya Bapak Ibu. Kita berefleksi mau dengan curah pendapat aja atau mau dengan post-it? Nah, post-it ya Bapak Ibu ya. Oke, akan dibagi ya dengan Ibu Nida post-itnya. Nah, pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini? Ya, apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini? Kemudian yang kedua, hal-hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah acara diseminasi modul 1.4 ini? Itu aja ya Bapak Ibu. Nah, karena kalau kita nggak berefleksi nanti tidak ada yang bisa kita umpan baliknya, ya kan? Oke. Ya, boleh ditulis ya Bapak Ibu di kertas post-it ya, refleksi ini ya. Apa ya pemahamannya berarti mantap ini ya Bapak Ibu ya. Post-itnya penuh ini kayaknya. Oke, boleh ditempel ya Bapak Ibu ya. Panjang ini berarti paham. Iya, berarti paham ya. Oke, apa yang dirasakan Bapak Ibu? Nah, yang dirasakan sangat senang, menyenangkan, sungguh menarik, kemudian dapat menambah ilmu. Ya, hal-hal baru yang didapat adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bagaimana mengatasi anak dengan yang memiliki kebutuhan atau perilaku yang berbeda-beda. Kemudian hal-hal yang baru yang menambah ilmu atau mengubah diri dalam mengajar ke depannya ya kita. Oke. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ya Bapak Ibu bahwasannya dalam membentuk budaya positif di sekolah kita, yang pertama sekali harus kita terapkan budaya positif di kelas kita dahulu ya Bapak Ibu. Nah, kalau di kelas kita sudah berhasil ya menciptakan motivasi intrinsik dalam diri siswa kita, ya sudah bisa menciptakan kelas yang aman dan nyaman. Nah, maka akan tercipta budaya positif di sekolah kita. Ya, harapan saya setelah diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif ini, ayo Bapak Ibu sama-sama kita berkolaborasi, ya bekerja sama untuk membuat atau menerapkan hal-hal yang bisa menumbuhkan budaya positif pada siswa kita, pada warga sekolah, dan agar dapat terwujud siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa saja itu Bu, profil pelajar Pancasila? Berketuhanan yang Maha Esa,
berketuhanan yang Maha Esa, kemudian gotong royong, mandiri, berakhlak, mulia. Iya, ya. Oke. Nah, mungkin saya berterima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk bisa mensosialisasikan budaya positif ini, dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau penyampaian salah yang salah. Saya mohon maaf dan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu. Dengan berakhirnya materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nova Indrayani SPD, maka berakhirlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, memudahkan segala apapun yang kita inginkan, selagi itu hal yang baik dan positif ya Bu. Kita sehat selalu agar kita bisa mendidik anak kita, menuntun anak kita kepada mencapai cita-citanya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya.